Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wardani yang bernomor NPM 101-204-41, kelas F2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Mungkin ada di kalangan kaum muslim yang bertanya kenapa pada saat ini kita masih perlu berbicara tentang Allah. Kita sudah sering mendengar dan menyebut namanya, dan kita tahu bahwa Allah itu Tuhan kita. Tidakkah itu sudah cukup untuk kita? Tidak, jangan sekali-sekali kita merasa cukup dengan pemahaman dan pengenalan kita terhadap Allah. Karena semakin memahami dan mengenalinya, kita merasa semakin dekat dengannya. Ketika kita membicarakan ma'rifatullah, maknanya kita berbicara tentang Rabb, Malik, dan Ilah kita. Rabb yang kita pahami dari istilah Al-Quran adalah sebagai pencipta, pemilik, pemeliharaan, dan penguasa. Kita ialah mengundang arti yang tercipta, yang diketahui dengan juga sebagai sumber pengharap. Maka seperti ini ada dalam surat An-Nas surat 114. Dengan demikian dijelaskan bahwa usaha kita untuk lebih jauh memahami dan mengenal Allah adalah bagian terpenting dalam hidup ini. Bagian metode yang harus kita tempuh untuk bisa mengenal Allah. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mantap apabila kita mempunyai dalil dan bukti yang jelas tentang kewujudan eksistensi Allah, lantas melahirkan pengesahan dalam mengetahui. Di dalam memahami dan mengenal Allah ini, kita harus memahami bahwa Allah sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Ilmu yang Allah berikan itu menelusuri dua jalan yang membentuk dua fungsi, yaitu sebagai pedoman hidup dan juga sebagai saran hidup. Kita juga sepatutnya menyadari kepentingan kedua bentuk ilmu Allah dan pengabdian kepada Allah untuk mencapai tahap takwa yang lebih cemerlang. Ketika membicarakan ma'rifatullah, artinya kita sedang membicarakan tentang Rabb, Malik, dan Ilah. Rabb yang kita pahami dari istilah Al-Quran Allah sebagai pencipta. Metode Islam dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia, karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau yang salah. Waktu begitu dengan akal semata-mata tanpa panduan dari pencipta, pemikiran manusia cukup terbatas, apalagi jika dicampurkan dengan unsur anarsir bahwa nafsu dan zan atau prasangka. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengendalian yang dapat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi satu kesalahan besar apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Dugaan dan hawa nafsu, dua unsur utama dalam metode pengenalan Tuhan yang tidak berdasarkan disiplin yang sebenar adalah sangka-sangkaan, dan juga bahwa nafsu campur tangan dua unsur ini sangat tidak mungkin untuk mencapai natijah yang tepat dan sahih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman padamu sebelum kamu memilih Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya.